cangkul, sikut, buka, potong, tarik, balas, susul, pacut, cangkul, sikut, buka, potong, tarik, tarik. Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Wempi MC. Di video kita kali ini kita akan bahas mengenai budaya Dayak. Kita tahu budaya Dayak pastinya berasal dari daerah Kalimantan. Kita akan mengunjungi Sanggar Silat Sebangku, yakni Sanggar Silat asli Dayak yang terletak di Desa Batu Tunggal, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau. Nantinya kita akan ngobrol dengan pendiri Sanggar Silat Sebangku yang terletak di Desa Batu Tunggal. Sekaligus kita akan melihat keseruan latihan di Sanggar Silat Sebangku yang ada di Desa Batu Tunggal. Susul, pacut, cangkul, sikut, buka, susul, pacut, cangkul, sikut, buka, potong, tarik, balas, susul, pacut, cangkul, sikut, buka, potong, tarik, pulang, susul, pacut, cangkul, sikut, buka, potong, tarik, balas, susul, pacut, cangkul, sikut, buka, potong. Lawan, mulai, maju. Saya Wetdi Sufandi, guru silat dari Sebangku Batu Tunggal. Dengan ini saya ingin mengajak khususnya warga masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Artinya mari kita kembangkan dan kita lestarikan seni budaya kita sendiri sesuai dengan logo. Di belakang saya ini ada logo baju pecinta adat budaya Dayak. Artinya selama ini kita kan selalu dimasuki adat-adat luar, artinya hampir punah, hampir habis, hampir hilang kesenian budaya adat kita, khususnya untuk Kalimantan Tengah. Artinya mari kita bersama-sama saling membahu, bergandengan tangan, bukan cuma orang Dayak, artinya bukan cuma orang Kalimantan. Siapapun dari suku manapun, kalau dia memang mencintai adat budaya Dayak dan dimanapun mereka itu berada, saling mendukung, menyupport, artinya kenapa tidak? Kita perkenalkan berarti inilah kita orang Kalimantan. Oke. Pertanyaannya Pak, sejak kapan mendirikan pencaksilat Sebangku yang ada di Batu Tunggal? Sebetulnya berdirinya silat Sebangku ini berdiri tanggal 1 Oktober 2022. Tetapi latihannya sejak lama, baru diakui tanggal tersebut oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamandau. Jadi kami kemarin sempat usulkan ke pemerintah daerah, puji Tuhan, artinya mereka menanggapi dengan baik, artinya disuruh teruskan, artinya kegiatan, dan juga melalui tingkat SD, SMP, SMA. Kebetulan ini kami kemarin ada surat izin dan meminta izin kepada kepala sekolah SD agar diberi peluang tempat berlatih di SD. Nah, jadi kebetulan setiap sore kami, karena belum ada tempat, artinya sanggar belum kami dirikan, lapangan belum punya, kami diberi, artinya izin oleh guru, dewan guru, dan kepala sekolah Desa Batu Tunggal khususnya. Oke, baik, pertanyaan yang berikut. Di pencaksilat Sebangku sendiri ada jenis-jenisnya nggak Pak? Boleh dijelaskan? Ada jenis silatnya. Jadi Sebangku itu singkatan dari Sendeng Bangkui Kuntau. Artinya ada silat Sendeng, ada silat Bangkui, ada juga Kuntau. Nah, kebetulan kami sempat mempelajari dari leluhur kami, nenek moyang kami dulu. Kakek saya itu namanya Marten. Marten itu sempat berguru di Rantau Asem. Guru beliau itu kalau tidak salah dengar itu Slamet Kambe. Jadi beliau sempat belajar
kuntau. Nah, kuntau itu ada 4 patarik, 4 depuk, 4 boksai, dan juga 4 pancar. Dan juga ada 4 kipas. Bangkui, ada bangkui Betawi liar, ada bangkui alam jalalah, dan juga banyak bangkui-bangkui lainnya. Sendeng juga sama. Ada sendeng 7, sendeng 12, pencah 4, pecah 5, ada langkah segitiga, ada langkah 4, dan juga lain sebagainya. Jadi kami sempat mempelajari itu semua, karena kebetulan silat ini adalah silat keturunan dari keluarga kami, keluarga Raman khususnya. Jadi Marten Raman itu sempat bersatu, artinya memiliki pencaksilat dan diturunkan kepada paman saya bernama Demas, dan Demas turunkan kepada saya. Jadi saya turunkan juga kepada anak saya. Anak saya itu namanya Sinta Oktavia, kebetulan sekarang udah bisa mendidik dan melatih murid-murid yang ada di Desa Batu Tunggal. Oke, sejak tahun berapa pencaksilat ini berjalan, Pak? Sebelum dinyatakan resmi pada tanggal 1 Oktober 2022 ini, Pak? Kalau tidak salah ingat saya waktu itu sempat berlatih di tahun 2014 kalau tidak salah, kita mulai sudah lama. Nah, cuman waktu itu kita belum mengajukan izin karena belum ada akses. Jadi kemarin ada saudara kita yang dari Desa Batu Tunggal, kebetulan beliau itu berpendidikan sarjana hukum, Indra Kusuma Huda. Jadi beliau kemarin bersama pelatih silat bangkui Betawi liar namanya Bang Sopin. Beliau itu kemarin sempat berbekasi ke Desa Batu Tunggal dan sekedar jalan-jalan dan melihat kami kebetulan ada latihan silat di samping rumah saya itu. Beliau mampir dan beliau mengatakan, wah ini luar biasa, mari kita kembangkan dan kami siap mendukung. Kebetulan saya ada di Kabupaten Lemandau. Oke, sekarang gini Pak Weddi, saya mau tanya, karena kecintaan terhadap budaya Dayak sendiri, maka akhirnya mendirikan pencaksilat sebangku ini, atau apakah ada tujuan lain gini Pak? Menurut Pak? Kalau untuk tujuan lain, menurut saya tidak ada. Tujuan saya hanya ingin mengembangkan seni budaya Dayak agar tidak punah. Jadi kalau ibaratnya ada tujuan-tujuan yang tertentu, menurut saya tidak ada. Jadi saya pun berharap artinya pemerintah daerah juga mendukung dan melestarikan program untuk Dayak tersebut. Oke. Jadi, Pak Weddi sendiri pencaksilatnya sudah pernah tampil di berbagai acara, apakah belum atau gimana Pak Weddi? pencaksilat yang kami dirikan ini sempat tampil di berbagai acara, khususnya di acara pernikahan. Dan bukan cuma di Batu Tunggal. Sempat tampil di Desa Malata, di Desa Marambang, Toka, di Sepondam, di Kamujan, dan sempat kemarin, puji Tuhan kita ke daerah Saruyan, kemarin sempat tampil di Satoli. Ya. Jadi pencaksilat ini udah dipakai dan udah tampil di mana-mana. Dan juga kemarin kami sempat mendidik murid, ada 12 orang di Desa Toka. Jadi sudah buka cabang ini Pak ya? Sudah buka cabang kita. Kita akan membuka cabang ke desa-desa lain. Biar mencintai budaya Dayak gitu sendiri. Iya. Oke, pertanyaannya berapa jumlah murid sekarang Pak? Kalau untuk sekarang murid ada sekitar 30 orang. Nah, kalau pertama saya mendirikan pencaksilat ini cuman beranggotakan 7 orang. Jadi belum banyak peminat, dan juga masih orang-orang kita Kalimantan ini kan masih tergiur dengan pencaksilat dari luar. Artinya yang belum memiliki izin dan juga belum memiliki rakernas dan juga memiliki rapor. Nah, di kita ini kemarin sempat memiliki rapor, artinya gerakan seluruh se-Kalimantan Tengah, pencaksilat bangkui kuntau sendeng adalah yang seperti kami peragakan ini. Tapi ada keserasian dengan yang lain di kabupaten-kabupaten lain ya? Ada keserasian. Dari kita kemarin lihat ada pernikahan di Desa Toka, ada yang dari Pelangkaraya sempat main pencaksilat,
ternyata gerakannya sama. Nah, dan saya tanya kepada beliau wawancara, memang seperti inikah gerakan pencaksilat? Betul, karena kemarin guru-guru besar juga mengatakan bahwa akan kita samakan se-Kalimantan Tengah itu adalah gerakan pencaksilatnya seperti ini. Jadi tidak ibaratnya ngaur, artinya tidak, ini lagi ada nomor urut dan juga ada nama-nama buah, ada nama-nama gerak, ada nama langkah dan lain sebagainya agar bisa dikomunikasikan dengan pencak silat yang lain seperti itu. Oke, baik. Ini kan pencak silat juga mendapat tempat nih karena masuk dalam olahraga salah olahraga penyumbang medali terbanyak dan berbagai event. Apa harapannya nih untuk untuk pencak silat sendeng? Ya, sebangku ini. Sebangkoi ya, betul, Pak. Harapan saya pemerintah daerah terus pemerintah provinsi agar pencak silat sebangku atau khususnya bangkui kuntau sendeng ini diakui oleh negara dan juga diakui oleh pemerintah. Artinya mari bersama-sama kita kalau bisa disamakan dengan IPSI. Karena begini, yang namanya pencak silat artinya gerakannya beda-beda tipis. Saya lihat di Kerasakti, saya lihat di PSHT, saya lihat gerakannya, teknik pukul memukulnya, tangkis dan lain sebagainya itu hampir sama. Cuman yang berbeda itu kan olahraganya sejenisnya karate, taekwondo dan lain sebagainya. Jadi agar kedepannya bisa dipertimbangkan dan diperhitungkan bahwa pencak silat khususnya khas Kalimantan, Dayak Kalimantan artinya bisa dipertimbangkan dan diperhitungkan untuk maju ke Asian Games contohnya atau ke pertandingan lain. Oke. Nah, kemudian harapan untuk pencak silat itu sudah jelas ya bahwa bisa masuk dalam IPSI ya, Ikatan Pencak Silat Indonesia. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana dukungan warga sekitar dengan pencak silat yang ada di Batu Tunggal ini, Pak? Kalau untuk dukungan untuk pencak silat di Desa Batu Tunggal ini, saya lihat perkembangannya itu luar biasa. Artinya antusias dari orang tua, kalangan remaja dan anak-anak pun saya lihat memang mereka antusias dan mendukung untuk program pencak silat tersebut. Cuman di sini kan masih ada perbedaan, artinya perbedaan pendapat, ada perbedaan opsi dan lain sebagainya, karena yang satu bahwa pencak silat ini adalah punya kami yang bagus, yang satu pencak silat ini punya kami yang bagus. Padahal kalau memang itu dipelajari bahwa itu bangkui, kuntau sendeng, tidak ada mengklaim bahwa punya salah yang betul, bukan. Artinya kita sama-sama mempelajari silat Dayak. Artinya mari sama-sama kita kembangkan yang namanya sanggar. Oke. Hari-hari apa aja, Pak, latihan di pencak silat sebangku yang ada di Batu Tunggal ini? Untuk sementara kita tidak memakai hari, artinya terkecuali hari Minggu. Jadi setiap sore dari jam 3 sampai ke jam 5 anak-anak kita ajak untuk berlatih pencak silat di lapangan SD ini, karena kita juga untuk menutupi mereka kegiatan-kegiatan yang sejenisnya tidak bermanfaat, ya, terkecuali tentang agama, Pak. Agama, ya. Soalnya anak-anak sekarang kan lebih hobi main HP terus, Pak. Kalau kegiatan semacam ini kan selain manfaatnya dapat, mereka tahu silat dan juga kebugaran fisik juga mereka bisa dapat. Oke, ada ini kepengurusannya sudah jelas ya, berarti bahwa untuk pengurusan peresmiannya sudah jelas bahwa sudah mulai dari tanggal 1 dan dukungan pemerintahan Kabupaten Lamandau melalui Bapak Bupati juga luar biasa ya, Pak? Iya, sudah jelas. Jadi kemarin kita sudah ada instruksi organisasi, artinya bukan cuman pelatih silat, guru silat. Jadi di situ ada pengembangan yang lain sebagainya tentang kerohanian, tentang tarian, kuliner, terus tentang kerajinan tangan dan lain sebagainya. Jadi kita sempat kemarin rekrut, ada yang bisa vokal dan lain sebagainya, itu ada bisa main gitar. Nanti kita kalau sudah ada bobot bibit yang seperti itu akan kita kembangkan dan kita ajukan ke pemerintah daerah bahwa di Desa Batu Tunggal khususnya ada yang bisa bermain gitar untuk siapa tahu ada perlombaan nanti Isen Mulang yang namanya apa itu namanya itu
nyanyi-nyanyian daerah lah, khas-khasan daerah. Jadi mereka itu bisa tampil. Artinya kita bisa tunjukkan ke dunia bahwa orang Kalimantan tuh tidak diam. Artinya ada kelebihan, ada talenta, dan juga ada kekayaan alam, kekayaan tradisi yang luar biasa yang selama ini terpendam. Oke, baik Pak. Di pencaksilat Sebangku sendiri kan sudah hampir berapa tahun ya? Hampir sudah 7 tahun dan 8 Ya. tahun ya. Nah, pertanyaannya, apakah sudah ada pelatih-pelatih baru Pak selain Bapak sendiri? Kemarin kita sempat angkat pelatih baru karena mereka sudah ada 4 tahun rata-rata berlatih di sini. Jadi kemarin kita sempat kita bikinkan sebuah SK. SK untuk pelatih tersebut. Jadi ada termasuk anak saya tadi ada 7 pelatih. Kita persiapkan, siapa tahu ada di desa-desa lain atau ada perkembangan lebih dan ada yang sakit dan lain sebagainya, maka kita siapkan pelatih. Kita memakai SK resmi kemarin. Nah, Ada berapa orang? 7 orang? ada 7 orang. 7 orang, oke. Dan mereka itu yang membimbing adik-adik yang dari bawah ya? Iya, yang masih SD, mulai dari kelas 1 sampai kelas 5, jadi mereka yang membimbing. Dan juga kita, khusus pelatih itu kita latih juga, artinya tidak ada di pencaksilat kita ini yang khususnya Sebangku ini berbaukan kekerasan, kasar, fisik, dan lain sebagainya. Karena kita ini adalah tradisi, artinya yang kita ini adalah tarian, artinya tarian pencaksilat, bukan untuk sparring, bukan untuk saling sakit dan lain sebagainya. Jadi untuk sementara untuk tingkatan anak-anak kecil itu kita hanya kesenian saja, artinya untuk lawang sekepeng acara pernikahan, khususnya untuk Kalimantan nikahnya ya seperti itu. Untuk pernikahan adat ya? Iya. Berarti selain itu dukungan istri gimana Pak? Dukungan istri luar biasa. Beliau mengatakan bahwa jangan sampai hilang, artinya pencaksilat ini adalah keturunan, kebetulan kami ini keluarga. Aku sama istri saya itu masih satu keluarga, artinya belum orang lain, artinya jangan sampai musnah, jangan sampai hilang. Turunkan kepada anakmu, anakmu turun kepada cucu kita, nanti sampai ke yang lain sebagainya. Nah, kalau ada perkembangan di lain, ada yang ingin belajar, artinya kenapa tidak? Mari kita ajarkan kepada generasi penerus, khususnya untuk Dayak Kalimantan. Oke, ini terakhir Pak, pesan untuk anak-anak yang ada di sanggar silat Sebangku ini Pak. Pesan saya untuk anak-anak adik-adik khususnya yang mau belajar, yang mau mengembangkan tradisi, yang mau melestarikan tradisi Dayak, artinya berlatihlah dengan tekun, jangan diperagakan kepada orang lain, jangan untuk buat sombong-sombongan dan juga adu kekuatan, ribut lain sebagainya. Berlakulah sopan, selalu mengalah, artinya, dan juga tingkatkan yang namanya agama, karena tanpa pegangan, tanpa agama, apapun yang kita pelajari pasti itu sia-sia. Jadi harus berkatnya dari Tuhan. Jadi saya berharap kepada adik-adik dan juga anak-anak didik, khususnya di silat Sebangku, artinya belajarlah dengan tekun, menjadilah orang baik dan berguna, dan gantikan saya, artinya ketika saya tua sudah tidak berbuat apa-apa lagi, terus kembangkan seni budaya adat Dayak. Oke, terima kasih banyak Pak. Saya Marvel, saya mengikuti silat karena saya mencintai adat budaya Dayak. Ya, Wendri. Kenapa akhirnya mau belajar silat asli budaya Dayak? Karena saya mencintai budaya Dayak. Apa saja yang diajarkan di sini? Bangkui, kuntau, sendeng. Bangkui, kuntau, Sendeng. dan sendeng. Ya. Apa yang sudah dikuasai oleh kamu sendiri? Bangkui, sendeng pecah 4, pecah 5, kuntau, 4 tarif, dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Ya. Boleh dicontohkan satu yang kamu kuasai? Boleh. Ini apa? Ini sendeng pecah 4. Boleh, ya kita lihat ya. Ya. Siap?
Sudah berapa bulan belajar di sini? Sudah 2 tahun. 2 tahun. Ya, Apa yang dirasa oleh kamu ketika belajar di sanggar silat? saya merasa tubuh saya lebih sehat Hah? dan intinya saya bisa membela diri saya sendiri. Oke. Terima kasih. Apa pesan buat adik-adik yang baru belajar nih? Semoga adik-adik yang baru belajar tekun, serius, fokus, jangan bercanda, dan pokoknya serius supaya kita bisa mengembangkan adat tradisi atau silat Dayak. Terima kasih, Henry. Ya, sama-sama. Nama saya Sinta Octavia. Oke, kita sudah berapa lama belajar silat di sanggar silat Dayak ini? Hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. Apa saja yang sudah dikuasai oleh Sinta? Banyak, salah satunya kembang sebongkar. Kembang sebentar, apa lagi mungkin? 5 Depok, 5 Depok, di situ Kuntau, Kuntau, Sendeng, Sendeng, Betawi Liar. Betawi Liar. Oke, boleh dicontohkan salah satunya? Mau contohkan 5 Depok, 5 Depok, Antang Benar. Antang Bernari. Oke, lanjut. Lempar kembali. Oke. Apa yang dirasa Sinta setelah belajar di sini? Merasa tubuh lebih sehat, terus otak lebih encer. Otak lebih encer. Oke. Semangat untuk Sinta ya. Namanya Depril Amigo. Depril Amigo. Sudah berapa lama belajar di sini? 1 minggu. Berarti belum dapat baju ya? Belum. Belum. Oke. Apa saja yang selama seminggu sudah dikuasai? Kuntau, Sendeng, bangku tari liar, di situ, dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Coba bisa contohkan salah satunya, Amigo. Oke. Sendeng 12. Iya. Oke, apa yang dirasa Amigo setelah belajar di sini? Sehat. Sehat. Kelas berapa sekarang? Kelas 5. Oke, semangat Migo. Ya. Isi. Misi. Sudah berapa lama belajar di sini? 1 minggu. Sudah apa yang dikuasai selama 1 minggu? Sendeng, bangku, kuntau. Oke, sendeng bisa? Bisa, coba. Oke, nice. Apa yang
dirasa ketika belajar di sini? Bahagia. Bahagia. Oke.